Ya, mungkin ada genre gravel, ada genre downhill. Kita ini genrenya kuliner mungkin. Nongkrong dan kuliner kayak sekarang ngopi mungkin kita itu. Jadi akan timbul kecintaan mereka tentang bersepeda gitu. Jadi kalau pemula kita ajak yang soro-soro dulu, pasti dia kapok, nggak akan ikut. Goes itu kan untuk sehat, bukan untuk makan kan. Pesepeda kita kali ini Om Farid. Beliau ini ketua komunitas Goes Kuliner atau kita menyingkatnya dengan Goku. Mendengar nama komunitasnya aja menyenangkan. Auto bikin lapar dan pengen gabung. Meski banyak yang pengen gabung, ada juga yang nyinyir. Sangat menarik obrolan kami. Disimak ya. Cek. Om Farid, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Om Farid. Alhamdulillah baik-baik Om. Wah, akhirnya ketemu di sini. Iya. Ngopi bareng. Beberapa kali loh Mas. Saya itu kapan ya bisa ngobrol dengan teman-teman Goku ya? Ya. Terakhir ketemu mungkin waktu kita baksos mungkin ya. Iya, bulan puasa. iya, baksos. Ya. Ambek sing ketemu di jalan Ya. sampai nanti Di ya. Indrapura waktu itu. Indrapura. Teman-teman, kali ini pesepeda spesial kita ini ketua komunitas Goku, Goes Kuliner. Goes Kuliner. Mendengarnya saya seneng loh. Goes Kuliner enak ya kata Goes sama kulineran. Betul. Ini Om Farid ini Om. Om, Ya. sejak kapan sih Goku ini didirikan Om? Nah, ini kebanyakan kita ini pesepeda ini kan produk pandemi Om. Oh iya. Ya, jadi Kecuali saya. Oh gitu. Jadi kita itu beberapa orang waktu itu tahun 2021 ya, itu pertama kali mendirikan Goku ini. Jadi 2021. ya, waktu pertama kali ngumpulnya 2020 akhir. Oh iya. Tapi waktu kita membentuk Goku ini tahun 2021. Jadi kemarin bulan Maret alhamdulillah ulang tahun keempat Goku ini. Sama pendiri ya? Pendiri juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus apa anu nih? Apa namanya awal didirikan itu saja nih apa sih tujuannya Goku? Ya ini waktu itu kita sama-sama goeser ya, tapi juga hobi kuliner. Ya. Enak rek. Jadi kita ini apa ya, genre yang berbeda. Mungkin ada genre gravel, ada genre downhill. Kita ini genrenya kuliner mungkin. Enak ya? Iya, jadi kita goes yang enak-enak aja. Jadi santai-santai goes sambil kuliner waktu itu. Jadi Masih ya, Mbak? kita menyamakan hobi. Waktu itu kita sama-sama suka goes dan setelah goes itu pasti kita kuliner. Nah, jadi waktu itu pertama-tama itu kita memikirkan loh kenapa nggak dinamai goes kuliner aja gitu. Nah, akhirnya ya terciptalah goes kuliner ini. Jadi itu sama pendiri itu. Ya. Itu ketemunya di mana? Di warung apa nanggone kafe apa nang? Nah, kita ketemunya malah online kita. Online. Online. Oh, ya, jadi waktu itu ada beberapa teman mereka itu mengupload foto goesnya. Akhirnya waktu itu saya ya itu kita tapi kenal ya sama belum kenal. belum kenal. Malah kita kenalnya di sosmed. Jadi waktu itu ada beberapa teman yang mengupload kegiatan goesnya. Akhirnya saya melihat, saya DM waktu itu. Waktu saya DM itu akhirnya kita ketemu, janjian bersama ya, dari situ awal mula kita ketemu. Berarti random. Kita anggotanya random semua, ada yang kenal di jalan. Begitu lihat di sosmed, katanya bisa kenalan nih. Betul. Serandom itu. Nah, waktu itu kita pertamanya mungkin 6 atau 10 orang itu rumahnya kebetulan dekat-dekat. Tapi meskipun dekat belum kenal. Jadi kita sama-sama di Surabaya Barat, janjian. Akhirnya sampai ketemu, sampai membentuk komunitas. Tapi kok tahu mereka ini yang sampai ajak janjian ini, mereka seneng kulineran? Atau fotonya itu Indomie ini tuh apa? Tidak ada, spontanitas saja. Jadi sama-sama kita waktu goes itu
pasti nanti kita finishnya di tempat makan. Oh, no. Ya, jadi waktu dari pertama itu seperti itu. Jadi sama-sama memang satu hobi. Berarti awalnya memang janjian janjian sepedaan, terus Ya. kemudian ayo kita kemana yuk finishnya makan. Ya, finishnya makan. Setelah gitu. beberapa kali ngono. Ya, kok kita gini terus. Ada ya polanya bodoh gitu. Ya, itu. Kemudian iki jadi Ya, nama akhirnya Gowes Kuliner. kok kita gini terus, maksudnya setelah Gowes Kuliner, akhirnya kita kenapa kita nggak membentuk komunitas Gowes Kuliner aja gitu. Ambil lah itu, Ya, Iku usul dari siapa? dari beberapa teman-teman juga, ada saya, ada Mas Jati waktu itu, ada Mas Ferdi, Pak Elmi mungkin kenal ya. Ya, jadi kita yang penghobi Gowes dan kuliner juga. Apa ya? Jadi itu kalau kulinernya itu kuliner ringan-ringan apa kuliner sing abot? Bisa dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya, bisa dua-duanya. Ya Kayak ringan ya berat ya. ya ringan ya berat. Jadi kayak misalnya minggu lalu kita cari yang khas di suatu daerah itu. Jadi misal jadi keluar kota kemana gitu? Keluar kota juga Keluar kota. kadang. Yang khas di daerah itu apa gitu. Atau makanan-makanan viral. Makanan viral juga. Viral ya, biasa Makanan kan viral sekarang juga. banyak makanan Ya, tapi kebanyakan sih kita lebih menyasar ke makanan-makanan tradisional, produk UMKM gitu. Jadi bukan makanan-makanan modern kebanyakan. Berarti ke lebih ke apa namanya? Makanan khas suatu daerah. Bukan di restoran-restoran mana? Bukan. Ya. Bukan. Lebih ke makanan-makanan tradisional yang khas suatu daerah itu. Menyenangkan ya kata. Ya, jadi sekaligus kita mengeksplor, kita mengenal makanan-makanan daerah itu apa gitu. Iya. Berarti selama 4 tahun ini berarti sudah berapa tempat makanan yang sudah dikunjungi? Wah, tidak terhitung ya. Karena kita, iya, karena kita gowesnya aja kan setiap minggu. Iya. Iya kan selama 4 tahun ini kan berapa lama? Banyak banget mungkin. Iya. Tapi menarik loh, artinya gini. Kalau saya itu kan kita itu sebaiknya memang para goeser ini menarik teman-temannya dengan berbagai cara. Nah, betul. Misalnya begini, kayak buku ini ya. Yeah. Orang-orang yang senang kulineran itu membuat ternyata goes itu menyenangkan ya. Betul. Menyenangkan sehingga gabung gitu. Karena banyak teman-teman yang lain itu bukan mereka salah ya, tapi mungkin jadi komunikasi dengan sesamanya begitu ya. Kayak misalnya posting sing abot-abot gitu. Wos berat ini terus baru ada yang pingsan, ada yang mereka itu membuat orang lain jadi khawatir. Betul. Memang ada ya orang-orang yang mungkin tiba-tiba kena serangan jantung terus meninggal begitu ya. Tapi kan ya juga tidak banyak gitu. Karena dia ini peristiwanya menarik, jadinya viral. Seolah-olah itu generalisir. Nah, sepedaan itu hati-hati meninggal, hati-hati mati. Ojo olahraga, gua nak dipaksa moro-moro jantung dan sebagainya. Padahal ini kan hanya kasus 1-2 ya. 1-2 di antara seneng itu banyak. Nah, saya tuh ngapresiasi loh teman-teman yang gogo ini mengajak dengan cara yang berbeda. Betul. Ya, sementing ayo gerak sih. Setelah seneng, terus kemudian kita akan merasa ada hormon endorfin yang membuat kita bahagia. Terus kemudian akhirnya rutin jadi kebiasaan, terus jadi habit. Ya, itu kita kan mengajak para pemula ini yang mungkin bersepeda sendiri ya, belum mengenal komunitas mungkin ya. Nah, kita mengajak ini dengan cara yang mudah. Jadi kalau pemula, misalnya kita ajak downhill langsung gitu, wah pasti dia kapok, nggak ikut lagi. Atau mungkin kita ajak 100 kilo, mungkin betul, dia akan kapok, nggak ikut lagi. Nah, kita mengajak dengan cara yang menyenangkan. Jadi kita goes, ya mungkin pertama kita ajak dalam kota dulu. Setelah itu kita nongkrong dan kuliner kayak sekarang ngopi mungkin kita itu. Jadi akan timbul kecintaan mereka tentang bersepeda gitu. Jadi kalau pemula kita ajak yang
soro-soro dulu, pasti dia kapok, Iya. nggak akan ikut lagi. Iya, dia akan punya kesan buruk ya untuk Betul. sepedaan itu. Pernah ada yang bilang itu, saya nggak kuat ternyata ikut komunitas, akhirnya dia pedot apa? Iya. Nggak ikut komunitas lagi. Salah circle ya. Betul. Jadi di sini nih kita merangkul pemula-pemula ini untuk mereka itu mencintai sepeda Betul. dan memulai untuk berkomunitas. Karena apa? Di komunitas itu kita dapat ilmu, ya kan? Ilmu tentang bersepeda, tentang sepeda, pengetahuan tentang bersepeda. Mungkin kita dulu beli sepeda, sekedar beli sepeda aja gitu kan. Dengan berkomunitas kita itu dapat ilmu sepeda itu yang cocok bagi kita seperti ini. Terus gaya bersepeda itu seperti ini yang benar. Nah itu untungnya kita berkomunitas. Iya. Menarik ya ini ya. Ya, Terus? jadi ya memang tujuan kita ini merangkul dengan cara yang menyenangkan begitu. Iya. Penting itu Om. Betul. Sepertinya memang harus ada banyak komunitas yang semacam ini ya untuk Memperbanyak pesepeda. mengajak teman-teman pemula itu Betul. untuk mulai bersepeda, mulai olahraga gitu. Betul. Karena saiki kan penyakit itu sudah makin muda ya. Betul. Diabetes sudah mulai Remaja sudah banyak yang kena. Iya, ngeri kan. Karena gaya hidup kita itu kan gaya hidup tidak bergerak. Om. Betul. Dimudahkan semuanya ya. Dimudahkan semua. Dulu zaman kita sama Claire berapa? 80. 80-an. Waduh, zaman kita dulu kita mengalami semua fase kan Om. Iya. Mulai apa jenenge generasi milenial. Milenial ya. Milenial itu kan generasi paling beruntung ya. Betul. Kita tahu semua gitu. Mulai zaman dulu itu apa jenenge pakai surat. Ya, Betul. surat yang datangnya seminggu gitu. Nak kilat itu 3 hari. Ada telegram yang benar-benar telegram yang bukan telegram aplikasi ya. Telegram yang kita itu bayare per huruf ya. Per huruf dulu. Ngirit-ngirit ya loh. Sampai kita menemui masa yang sudah real time gitu, kita apa jadi video Pager pertama. Pager itu kita juga ngalami gitu ya. Yang anak-anak sekarang itu gak ngerti ngono. Pager itu apa ngono. Ya betul. Terus kemudian surat-suratan itu apa ngono. Padahal dulu masa muda kita itu surat-suratan kenalan ya. Titip surat. Kita dulu zaman dulu itu kita nyetel TV ya mungkin ya di kecil-kecil kita itu ke tetangga gitu jalan. Kalaupun sudah punya TV kita harus maju ngono, nggak ada remote. Nggak ada remote. Saiki remote. Teng ngetok ya semuanya bisa di remote gitu. Terus sekarang itu ono sepeda listrik dan Sepeda sebagainya listrik. yang membuat anak-anak ini jadi gak bergerak. Anak Betul. SD loh wis dipasrai sepeda listrik Betul. sama orang tuanya. Kan memang gampang ya, maksudnya gampang nggak beli bensin ya kan? Betul. Ojek online banyak. Iya, cukup lebih murah dari sepeda pancal kita. Betul. Iya kan? Iku. Tapi iki mungkin nak ngomong temanya kemudahan ya mudah lah. Tapi nak ngomong tentang gaya hidup dan kemudian jangka panjang, iki kan Sangat jelek, berbahaya ya. sekali, jelek sekali. anak-anak itu. Nah, model-model komunitas ini saya pikir memang harus ada gitu. Komunitas Goku, komunitas apa mana yang mungkin komunitas goes wisata, mungkin apa mana ngono ya. Yang membuat orang itu mindsetnya itu menyenangkan. Mindsetnya mereka, gowes itu menyenangkan, nggak susah, nggak capek Iya, gitu. Ya walaupun mungkin di antara perjalanan kita itu ya sewaktu-waktu mungkin ada yang jauh perjalanan gowesnya itu. Sempat paling jauh berapa kilo? Paling jauh. Kalau gowes aja mungkin 100 kilo. 100 kilo ya? Iya. Sempat ya Bunda? Sempet Kemana itu? Berarti dari Surabaya kemana? ke Gempol. Oh, ke Gempol. Ke Gempol 100 kilo. Terus Itu ngejar 100 kilonya dulu atau ngejar kulinernya dulu? Misal gini, ngejar kulinernya dulu, ono tempat makan di sana, ngono. Ini 100 kilo, berarti kan ngejar kuliner dulu. kuliner dulu. Kalau ngejar GoSC dulu, iki kita target 100 kilo ya, nanti dari sana kita cari makanan. Itu yang mana? Ngejar kuliner dulu. Jadi di antara start sampai finish itu kita di tengah-tengah kulinernya. Oh iya, berarti Ya. memang kita lihat ini ya, ono ada tempat kuliner di sana yuk. Ya betul. Kalian goes 100 kilo. Kalian ya? goes.
Jadi start sampai finish. Iya, iya, iya. Ya. Menarik. Jadi nggak selalu nggak selalu dekat dan nggak selalu jauh, jadi seimbang lah. Gitu. Jadi biar yang pemula-pemula itu juga semakin meningkat kemampuannya begitu. Kemarin itu pas ngobrol-ngobrol sama Cik Amel itu ya bener. Enak Om, kos kuliner Om. Kulineran terus guyon akrab ngono enak gitu. Kita nongkrong sambil ngopi. Iya, jadi suasana itu bahagia ngono. Bahagia terus ada olahraganya. Itu kan menarik juga. Betul. Iya. Jadi kita ciptakan mindset olahraga itu menyenangkan. Iya, gitu. iya. Jadi agar orang lebih banyak tertarik untuk bersepeda. Toh kalau misalkan teman-teman misalkan sudah pemula, baru pemula gabung terus kemudian kepingin lebih jauh, meningkatkan kepingin skillnya. Iya, skillnya ini juga bisa gitu. Tapi ada tahapan yang harus didapat dulu. Betul. Tahapan kita seneng dulu, terus kemudian baru kita mencoba untuk yang lebih serius. Jauh-jauhan itu bisa. Cik Amel itu kan kono ya? Betul. Dulu awalnya mungkin komunitas pertama ya? Betul, saya ingat dulu pertama kali ketemu di Rodaling itu masih pakai Sally dulu. Oh iya, Sally dulu ya? Ya dulu. Saiki nggak road bike, Pak? Betul, sekarang sudah mampu ratusan kilometer mungkin. Saiki ku edan kok arek iku. Ya. Saya itu heran ngono. Kok iso ya seedik itu dengan sepeda? Itu karena dimulai dari hal-hal yang sesuatu yang mudah dan menyenangkan. Setelah itu baru ketika fisik sudah mulai kuat, baru mulai bertahap kita tekuni lebih serius untuk bersepeda. Mau kenceng-kencengan mau jauh-jauhan ngono. Karena yang downhill juga ada. Oh, ada ya? Ada. Jadi mulai dari goes kuliner terus ke downhill ya? Ke downhill, ada yang ke downhill, ada yang ke ultra kayak CAPL tadi. Ada yang gravel. Nah, kebetulan kemarin kita 6 orang ikut baru aja Duro kemarin. Oh, Duro. Ya, ada yang ikut 6 orang juga, termasuk saya. Iya. Jadi berbagai jenis sepeda ada di Goku ini. Iya. Mulai Sally, gravel, downhill, sampai yang ultra ada. Itu memang sengaja tidak membatasi ya? Betul. Memang kita tidak membatasi harus sepeda apa yang bergabung di Goku ini. Semua sepeda boleh. Karena kadang-kadang pemula itu kan punyanya iku. Nah, betul. Kan? Ada misalnya ini peninggalannya orang tua, ada kemudian dulu pernah beli apa gitu terus gak pernah dipakai gitu, terus penyuka sepeda vintage ada. Aku termasuk penyuka sepeda vintage. Ini menarik ini. Betul. Tapi memang ada kesempatan khusus gitu ya sejak awal itu dengan teman-teman pendiri itu memang kita ini dalam rangka untuk mengajak teman-teman pesepeda pemula gitu. Memang ada begitu ya. Ada kesepakatan memang tidak tertulis mungkin ya. Iya, betul. Tapi memang ini visinya begitu gitu. Memang disengaja begitu. Tidak disengaja. Ya, cuma kebetulan di dalam perjalanannya karena kita goesnya menyenangkan. Jadi banyak orang yang baru mengenal sepeda itu akhirnya tertarik untuk berkomunitas. Iya, betul. Ya walaupun ada yang sudah maksudnya senior baru bergabung ada juga. Tapi memang kebanyakan kita dari yang orang yang benar-benar baru berkomunitas bergabung dengan kita dan akhirnya mereka sampai seserius itu untuk menekuni bersepeda. Jadi sudah bisa ratusan kilometer mungkin. Bisa jadi lebih serius dari pendirinya. Bisa jadi. Mungkin pendirinya karena kita istilahnya ngemong yang baru-baru. Betul. Terus pendirinya di situ aja. Iya, kita bagian untuk ngemong yang baru-baru yang adik-adik ini. Iya, mantap. Iya, mulai anak SMP ada. Oh, iya dah. Ada. Oh, ada anak SMP sekarang tidak SMA anaknya. Keren ya. Iya, sampai Manula pun ada. Manula itu usia berapa ya? Usia 65 ada. 65 ya. Iya. Oh, sebenarnya. Yang membuat anak kayak anak SMP gitu, gabung. Dia itu gabung karena apa? Karena dia melihat ini bersepeda itu menyenangkan, begitu. Jadi ya mungkin ya namanya anak SMP ya mungkin sepedanya ala kadarnya mungkin belum seserius itu untuk bersepeda. Tapi dia melihat di sini tuh dia itu dirangkul gitu loh, di mong sama kakak-kakaknya gitu loh. Misalnya kalau goes Sidoarjo mungkin kita pasti ada sweeper lah, nggak mungkin kita tinggalkan. Jadi dia di situ itu dia merasa
saya ini dirangkul gitu, bukan ditinggal. Nah, kan itu yang penting. Jadi dia nggak kapok untuk ikut lagi bersepeda. Dan gak kapok ya dia ya? Nggak kapok. Sampai SMA ya saya kira? Sampai SMA. Sepedanya sudah ganti tuh? Sudah ganti ya. Dengan arahan kakak-kakaknya juga dan bantuan kakak-kakaknya juga ada. Iya, itu mantep ya ini sampai gede sampai dewasa. Iya. Biasanya kita itu kan pegoes itu kan kita kembali ke goes karena kita punya ini ya memori baik. Betul. Betul. Hampir semuanya lah. Semuanya. Makanya saya khawatir sebenarnya kalau yang orang tua yang ngasih anaknya sepeda listrik itu. Sepeda listrik. Dia kan nggak punya pengalaman baik terhadap sepeda ya. Betul. Langsung sepeda listrik. Sementara gaya hidup sekarang itu seperti itu. Artinya sampai tua dia mungkin gak kepikir sepedaan gitu. Betul. Karena beda dengan kita generasi 80-an ya, yang mungkin kita sepedaan mungkin sampai SMP SMA mungkin. Iya, karena kita zaman itu SMP SMA itu kayaknya nggak ada alternatif lain ya. Ya, hanya sepeda. Hanya sepeda ya. Dan sepeda itu memang umum banget untuk anak-anak SMP, anak-anak SMA mungkin ya. Anak SMA itu sih umum. Sekarang enggak ya. SD sudah naik motor, kadang kelas 5 sudah naik motor. Ya Allah, ya Allah. Ngeri. Yang kemarin tuh yang obrolannya apa jeneng? Teman-teman Suara Surabaya itu. Iya. Yang kan lucu itu. Beberapa. Jadi pencurian sepeda motor ini kan banyak larinya di Madura. Betul. Kenapa? Kemudian si Mbak Restu itu yang ini announcernya itu wawancara dengan Kapolres Bangkalan kalau nggak salah ya, Kapolres Bangkalan. Terus dia ngomong, Pak ini ya apa kok iso ngene Pak? Saya ini kalau katanya Kapolres gini, saya ini kalau mau gelar operasi itu ternyata ada yang meminta saya untuk tidak sering-sering. Salah satunya guru, ngono Pak. Karena anak-anak ini sudah terlanjur pakai sepeda motor botong. Ya, ya berarti kan ya sepeda motor ya. Jadi meskipun botong ngono ya sepeda motor. Jadi ya apa ya? Jadi sangat disayangkan sekali. Ya. Sudah sepeda motor botong ya kan kesalahannya berlipat-lipat. Iku loh. Nah, Om. Iya. Kan ini ya bagi orang-orang yang mungkin dia itu apa jenenge dia orientasinya itu speed dan lain sebagainya, terus kemudian menurunkan berat badan dan sebagainya. Iki rada kontra iki ambek goes kuliner iki. Pernah nggak sih di ada makian atau ada apa jenenge nyinyiran ngono, kira-kira ya mesti ki goes itu kan untuk sehat bukan untuk makan ngono. Pernah nggak sih? Pernah ada. Pernah ada yang seperti itu. Loh, kita goes kok akhirnya makan berat gitu kan. Itu disampaikan secara langsung. Secara langsung. Ya, mungkin waktu jadi itu ada member baru mungkin heran dengan kebiasaan kita gitu. Padahal kita sendiri mungkin kalau hari Minggu di rumah kan tetap aja sarapan kan? Iya. Cuma jadi kan beda tempat ya. Cuma beda tempat aja. Jadi beda tempat dan ini ada aktivitas geraknya. Kalau di rumah kayak paling berapa meter aja. Berapa meter habis makan lihat TV. Kalau di rumah hari Minggu. Lihat TV keturun ya. Bangun lapar lagi, makan siang. Aduh. Iya. Jadi kenapa kita nggak mengisi hari Minggu itu dengan tetap sarapan tapi ditambah dengan aktivitas bersepeda. Tapi dijawab apa waktu itu? Jawab kayak gitu atau gimana? Ya kita jawab seperti itu. Ya memang kita tetap aja di rumah sarapan kan. Iya. Jadi kenapa kita nggak mengisinya dengan bersepeda dan tetap sarapan gitu? Iya. Terus siapa? Ya nggak apa-apa. Akhirnya dia tetap mengerti dan tetap ikut waktu itu. Tetap ikut sampai sekarang. Sekarang sudah pensiun orangnya. Oh, pensiun. Iya, karena mungkin berarti sudah sepuh ya orangnya. Enggak sepuh, masih 40-an. Oh, 40-an. Pensiun itu maksudnya wis gak sudah jadi mungkin setelah pandemi berlalu mungkin aktif dengan kesibukannya lagi. Jadi mungkin bukan ke arah
apa namanya speed atau ultra ngono enggak ya, tapi dia malah enggak soal ya ada memang yang pensiun banyak karena kan memang sepeda itu ramenya waktu pandemi dulu memang. Iya. Kan lebih baik ya ikut komunitas goes kuliner ya daripada pensiun sudah tidak lagi sepedaan, tidak lagi olahraga. Itu. Nah, mindset itu kadang-kadang juga gitu loh. Jadi orang itu kenapa pandemi itu banyak karena mindsetnya itu mengisi waktu luang. Ya itu. Karena dia kan nggak kerja, misalnya WFH terus lapo ya ngono. Terus kemudian foto gerak karena apa namanya bosan di rumah yang pertama, atau ada ancaman virus dia khawatir gitu, akhirnya harus gerak. Iku setelah pandemi selesai, yo wes ngono. Sepedaannya selesai kadang itu. Padahal virus ini gak hanya COVID ya, wakil loh di sekitar kita itu. Kalau kita nggak daya tahan tubuhnya nggak dikuatkan itu kan ya podo aja. Sayang sekali. Iya, mindsetnya itu loh. Nah, saya tuh seneng dengan goes kuliner itu karena dia itu membentuk mindset menyenangkan. Goes itu menyenangkan. Itu penting loh. Mindset. Seperti yang tadi katanya Cik Amel kan, nongkrong kita berbagi cerita pagi-pagi dan ngopi mungkin goes lagi gitu. Iya. Jadi goes itu menyenangkan, tidak harus susah. Goes menyenangkan, tidak harus susah. Memang ada orang-orang yang dia itu memang seneng ketika dia itu sudah menaklukkan tantangan-tantangan. Betul. Goes jauh, terus kemudian goes tanjakan, terus kemudian dengan speed yang keras, tinggi gitu, itu memang ada gitu ya. Ada. Tapi kan memang ada pasarnya sendiri gitu. Ada. Sing begitu ya pasarnya di situ, mungkin komunitas yang lain gitu yang speed mungkin yang banter-banteran. Yo dia mungkin komunitasnya ketemu di pasar lalu begini, kenceng-kenceng itu mana ya. Terus ada lagi yang lain, yang vintage juga ada sendiri. Gitu. Jadi menurut saya nggak ada yang salah dengan motivasi awal gitu. Jadi motivasi awal kepingin cari makan itu oke gitu. Motivasi awal kepingin sepedaan, kepingin difoto, fotografer look, ya nggak apa-apa. Yang penting itu, ayo kita ajak dulu, diajak coba dulu, terus kemudian setelah mereka seneng, mereka akan terus gitu. Kan kalau misalkan orang jual makanan juga biasanya ono tester. Nah, betul, ada tester. Orang-orang yang biasanya apa namanya demo panci gitu ya biasanya kan ada tester. Ngajak ibu-ibu dianu ayo masak bareng tester gitu. Nah, itu ketika mereka sudah merasakan senengnya, merasakan nikmatnya, baru kemudian wis mikir selanjutnya mau serius, mau tetap enak-enak ya nggak apa-apa, silahkan aja. Kita di sini juga terbuka, mau kemana nanti arah goesmu, mau jadi ultra atau mau jadi pesepeda road bike, mau downhillan juga ada, atau mau ya. Tapi yang menarik ini teman-teman yang sudah apa namanya sudah sekarang sudah ultra, sudah downhillan, yang sudah sangat serius itu tetap gabung dengan teman-teman Goku ya. Masih. Apa yang membuat mereka itu ini ya? Karena kan kadang-kadang mungkin ya ada orang yang merasa wah aku sudah ultra gitu ya. Masuk ini goes kuliner ngono. Iya. Kok cuma 20 kilo kan. Aku ini ultra loh. Ada nggak sih? Kenapa kok mereka ini tetap gabung ngono? Ya itu karena rasa kekeluargaan yang kita bangun dari awal itu. Jadi dengan goes kuliner nongkrong gini berbagi cerita gitu, guyon, nah itu yang kadang bikin mereka kangen gitu. Ya walaupun mungkin mereka ultra hari Minggu jauh mungkin nggak bisa tiap minggu gitu, ya 2 minggu sekali, sebulan sekali itu mereka tetap bergabung. Asik ya. Ya jadi sifat rasa kekeluargaan dari awal yang kita bangun itu untuk merangkul mereka itu yang bikin mereka kadang pengen lah bergabung kembali, walaupun mungkin cuma sebulan sekali, yang 3 minggu mereka ultra mungkin atau downhillan gitu. Asik lah ya. Ya, jadi rasa kekeluargaan yang kita bangun jadi, itu. Kekeluargaan itu yang membuat mereka itu akhirnya tidak tinggi hati gitu ya. Betul. karena ya
diakui atau tidak, mereka itu awalnya dari goes kuliner gitu, Betul. sehingga mereka sekarang, Mereka awalnya seperti kita gitu. Pertama kali mengenal sepeda sampai ya. dia bisa meningkat sampai sekarang mungkin ya. Dan mungkin itu cara berterima kasih mereka dengan goes kuliner loh. Artinya Alhamdulillah. mereka mungkin dikenalkan dengan sepeda, terus akhirnya mereka sampai setinggi itu levelnya. Ya. Itu ya ojo lah, masuk kacang lupa kulit gitu. Dulu juga maksudnya yang membuat mindsetnya sepeda itu seneng itu dari goes kuliner gitu ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Karena kalau kita sudah rutin goes gitu tuh, kita itu seneng dulu. Apa ya? Orang-orang yang belum sepedaan, orang-orang yang belum olahraga itu belum bisa merasakan, membayangkan. Mereka mikirnya gini, kok cek soro aja gitu. Betul. Kan mesti gitu ya. Dulu itu kan banyak orang yang misalnya event-event yang berbayar itu kan mahal Pak. Mahal. Misalnya bintang Jawa itu kalau nggak salah ya 2 juta 2 jutaan ya. Iya, 2 juta sampai 3 jutaan ya. Itu untuk daftar aja ya. Daftar nggak bayar sih, tapi setelah diterima baru Membayar. Nah, itu belum perjalanannya. Perjalanan itu kalau beberapa teman itu pernah ngitung-ngitung sampai 10 juta loh. Dari start finish ya. Dari start finish. Termasuk yang itu bayar tadi ya. Nah, orang kan mikirnya gini, terus kan bayar segitu banyak itu opo ngono. Cuma yo soro ngono kan susah banget di jalan, terus kemudian unsupported loh. Iya. Kalau opo ngono. Terus sepedaan 1.500 kilo berhari-hari, 6 hari, ada batas waktunya, ini kan susah ya. Tapi kok mau gitu. Nah, yang begini-begini ini kan yang bisa merasakan itu ya ketika sudah bersepeda gitu. Betul. Rasakan nikmatnya, rasakan ini. Saya itu dulu pernah mudik pertama itu dari Surabaya, Ngawi, Madiun, Trenggalek, Pacitan, balik Surabaya Dengan bersepeda. Nah, bule saya ini nangis dan tak parani dulu. Dia itu nggak percaya saya sepedaan. Sampai kemudian ini di Ngawi ya, sampai kemudian saya sudah pindah ke Madiun. Ini saya dikabari balik saya, bule mulu nangis saya. Mulai sampai Ngawi sampai Madiun ini loh, dia nangis. Karena bule itu membayangkan mungkin kita itu susah dan sedih, capek kita mungkin. terpaksa enggak loh, kita nggak terpaksa Pak. Betul. Kita nggak terpaksa, terus kita itu seneng loh. Jadi itu mungkin, jadi bagi teman-teman yang tidak bisa memahami, memang harus melakukan gitu sehingga bisa memahami apa yang kita rasakan. Betul. Jadi kita bersepeda kan hormon endorfin itu kan hormon kebahagiaan itu keluar gitu dengan bersepeda. Apalagi teman-temannya menyenangkan. Iya. Kadang kayak misalnya yang sampean bilang tadi ya, kayak sudah kayak keluarga itu memang di hampir semua pesepeda itu begitu loh. Iya, jadi, betul. Kita itu kadang-kadang itu teman-teman pesepeda itu lebih care daripada saudara. Kadang-kadang ngono ya. Ada teman saya itu Mas Hanafi itu, dia dengan komunitasnya itu sampai saling support. Misalnya gini, waduh banku banku sudah nggak layak pakai ngono, wis iku royokan ngono sing Nah, itu. Itu kan sampai kayak ngono ya. Sampai kayak gitu di Goku pun juga seperti itu. Goku gitu ya? Iya. Ini aku punya ban nganggur nih, tahu pakai aja. Mungkin kita lihat ada yang bannya sudah gundul gitu kan. Apalagi yang anak-anak sekolah mungkin yang belum kerja ya. Iya. Jadi memang sampai seperti itu. Jadi rasa kekeluargaan itu saling membantu, saling gotong royong dalam komunitas itu. Iya. Jadi mereka, oh saya diperhatikan ternyata. Gitu. Iya. Beda loh itu rasanya. Iya. Merasa diperhatikan itu. Mantap. Ini berarti Om Farid ini sudah ketua sudah berapa periode nih? Sudah 3 periode. Satu periodenya itu 1 tahun. Ya.
Waktu pertama dulu Mas Arif ketuanya dulu. Oh, berarti ya ketua kedua ya berarti. Ketua kedua. Ini berarti seneng ya anggotanya ya. Alhamdulillah. Nah, iso sama hidup aja ngono. Amin. Semoga cocok semua. Amin. Om guys, kuliner iki pernah nggak merasakan tantangan berorganisasinya apa? Pernah nggak ada konflik-konflik? Tentu saja pernah ada. Namanya berorganisasi kan Iya, terdiri dari macam-macam orang yang banyak kepala, kita nggak kenal gitu, banyak kepala. Ya tentu saja ada konflik, ada drama itu pasti. Ya tapi ya alhamdulillah cuma 1-2 lah gitu. Nggak dari member WA kita mungkin sekarang 100 ya. Jadi 100 member WA. Iya. Tapi mungkin yang aktif bersepeda mungkin hanya 30% mungkin. Nggak apa-apa. Ya. Cuma penting gabung sih. Nah betul. Di share di grup itu kan mereka kata pasti ada itu konflik di setiap komunitas itu pasti ada. Iya. Ya tapi ya itu tadi pesannya kalau kita bersepeda ya bersepeda aja gitu, jangan membawa masalah pribadi dalam bersepeda, dalam berkomunitas. Iya. Biasanya begitu sih. Betul. Apalagi kebiasaan bersepeda itu kita gabung dengan maksudnya menggabungkan masalah pribadi ke komunitas bersepeda itu jangan. Jadi bersepeda tetap bersepeda dengan kekeluargaan yang akrab, yang saling membantu gitu. Jadi jangan sampai lah ada konflik. Pernah nggak sih konflik masalah perbedaan selera makan? Perbedaan selera makan. Kayak saya misalnya, saya kan nggak seneng ikan pindang ya. Terus kemudian dibawa ke tempat yang pindang kabeh. Kan ada, pernah ada. Ada yang nggak suka seafood, kita makannya seafood gitu misalnya, ada. Terus ya apa solusinya? Biasanya ya? Ya perbedaan akhirnya ya nggak makan, yang nggak suka. Nggak makan sampai ngomel. Ya minum aja. Ya memang namanya selera makanan kan orang berbeda ya. Kadang ada yang nggak suka seafood, ada yang nggak suka daging. Ya memang ada. Dan dia sebenarnya sudah tahu ya. Sudah tahu. Tujuan awal kesana itu terus dia ikut itu sebenarnya. Sudah tahu kalau kita mau makan di situ. Dicari waktu itu dia nyarinya bukan makannya, tapi goesnya dan rasa kekeluargaannya. Itu makanya dia meskipun nggak makan dia tetap mau kumpul gitu. Iya. Asik sih. Iya. Kalau di Surabaya wis hatam iki tempat makan. Nah, insya Allah sudah. Apa ya walaupun banyak pertumbuhan UMKM baru ya, mungkin tempat-tempat makan baru. Kalau bisa ini sambil mereview Google. Kemarin tuh saya ngobrol sama Om Andi Brata. Dia itu rajin nge-review. Jadi di Google itu. Misalnya gini ya, ini di kafe apa sih? Kafe anak monopol. Terus kemudian dia di review sama dia, di foto gitu. Kemudian di review. Yang dapat hadiah ke Jepang ya. Iya, lengkap review nih Pak. Jadi iki apa, bukanya jam berapa, terus kemudian sampai ada tukang parkirnya apa enggak. Iki sampai dijelaskan ini tutupnya itu kalau sudah habis, maksudnya karena dia itu nggak punya tempat ya, sehingga kalau sudah habis ya wes tutup sampai dijelaskan gitu. Nah itu misalnya teman-teman gogo wah siapa ngerti iso ke betul mana itu lumayan dong, keren dong. Dan dia juga kayaknya Google itu setiap nggak tahu setiap tahun ya, karena memang waktu pandemi itu wes berhenti. Dulu pernah katanya pertama waktu diajak di Amerika, kemudian berhenti itu, tapi teman-teman itu masih mereview. Nah hadiahnya ya ke Jepang. Mereview. Ya kita masukkan sosmednya, IG-nya kita aja sih biasanya kita makan di mana gitu. Ya. Mungkin seperti hari ini teman-teman nyoba serabi di Rojo hari ini. Ada makanan khas di Rojo, serabi. Iya.
Saya kok tertarik ya gabung. Ya, monggo kapan-kapan. Kita mengenal makanan khas suatu daerah dengan bersepeda. Iya. Buat konten juga oke gitu ya. Boleh, monggo. Konten kulineran. Kapan-kapan diajak Om. Boleh, nanti saya share. Apa berarti ya Om? Harapannya ke depan untuk Goku? Harapannya ke depan untuk Goku tetap semangat bersepeda. Jangan karena pandemi sudah berlalu maka sepedanya nggak dipakai lagi, sayang sekali. Karena ibaratnya kita makan setiap hari kan, jangan sampai untuk berhenti berolahraga. Jadi ibaratnya kita sudah kena radikal bebas dari makanan yang nggak sehat gitu. Jadi bersepeda itu penting untuk menjaga kesehatan kita gitu. Dan sepeda itu cocok untuk semua kalangan. Semua kalangan ya. Untuk usia. semua kalangan, semua usia. Dan mungkin hampir semua anak-anak itu kan merasakan bersepeda gitu. Jadi itu mungkin sama aja dengan melangkah gitu ya. Jadi hampir semua anak-anak itu kan sudah merasakan bersepeda waktu dia kecil. Mungkin kita semua ya. Jadi itu sangat mudah sekali untuk dipakai. Iya. Nah kalau misalkan ini ya si Mas Azrul itu kan membuat nama perusahaannya itu, nama perusahaan apa nama? Main sepeda itu. Main sepeda. Iya. Jadi ada kata main itu loh. Betul. Jadi, membuat kita itu jadi seneng loh. Oh jadi seneng. Mainan nih kayak gitu. Gak usah terlalu serius. Betul. Kalaupun serius itu mindsetnya mainan. Mainan. Itu sih. Ya, karena memang seperti yang saya katakan ya, jadi sebenarnya ancaman kesehatan itu masih banyak gitu. Banyak sekali. Jangan kemudian kita berhenti untuk berolahraga. Gitu. Jadi kalau misalkan gitu ya mindsetnya yang harus dibenahi. Nah. Olahraga itu nggak harus disempatkan, Mbak. Bukan diluangkan waktunya, dipilih waktunya. Kalau menunggu waktu luang kayak. Ya, padahal kita tiap hari itu sebenarnya ada waktu luang. Ya, meskipun mungkin olahraganya hanya 30 menit gitu. Iya. Atau mungkin kita beli bakso di depan, jangan naik motor, naik sepeda. Itu loh. Nah, itu yang orang-orang sebenarnya gampang tapi malas untuk dilakukan. Iya. Karena orang itu kayak kemarin yang ngobrol sama Wawa itu Nakamura, itu juga gitu kan. Dia baru tersadar setelah ketemu sama bule yang dia itu keliling dunia naik sepeda, terus kemudian ketemu di arah ke Gunung Semeru gitu. Bawa tas banyak depan belakang gitu. Terus dia ngobrol sama bule itu. Dia baru tersadar. Ternyata iya ya, lupa kalau sepeda itu sebenarnya alat transportasi. Betul. Yang kita bisa bawa dia itu bisa ribuan kilometer gitu. Gak cuma sini gitu. Dan terus kita itu kebiasaan kita itu ke depan beli bakso ke minimarket itu naik motor. Iya deket naik motor. Nama cedek naik motor. Lupa kalau ini ada alat transportasi. Alat transportasi yang lebih sehat dan mudah. Sip. Oh motor sangat ya. Iya. Kemudian Goku makin banyak orang yang tertarik lah. Amin, terima kasih. Banyak orang yang merasakan testernya sepedaan, terus kemudian mungkin lanjut sampai dia tua gitu. Sampai dia tua, sampai dia menjadi profesional mungkin. Iya. Karena sepeda itu kan menggunakan kaki ya. Betul. Dia itu fondasi. Ya itu. Otot kaki kita itu adalah investasi kita di masa tua. Betul. Ya jadi kita di masa tua tetap sehat berjalan sampai melihat cucu itu suatu nilai yang sangat tak terhingga mungkin ya, tak ternilai. Gendong karena kita sudah kuat ngajak jalan-jalan, ngajak sepedaan cucu. Nah itu kan keren kan manusia itu mulai dari sekarang kapan lagi sebelum otot kita melemah. Alangkah baiknya kita jaga dengan berolahraga dan bersepeda. Dan bersepeda itu yang seperti yang saya sampaikan, jadi semua usia itu cocok dan semua model orang itu cocok. Orang-orang yang misalnya dengan berat badan yang besar itu cocok, orang tua cocok, muda ya cocok. Karena kalau misalkan
lari ya. Lari itu kan tidak disarankan untuk orang-orang yang obesitas misalnya. Betul. Dengkul loh, Pak. Tidak kuat. Ini Seperti nahan, saya nahan. ini tidak Iya. kuat dengkulnya. Nahan. Saya pernah ngobrol sama dokter ortopedi, spesialis ortopedi. Itu katanya yang disarankan untuk orang-orang lansia dan orang-orang yang mungkin berat badannya lebih gitu. Overweight, ya. Itu ya sepeda dan senang. Betul. Karena gak jadi tumpuan. Tidak jadi tumpuan Iya, berat kan badan iya. kita. Iya, sehat, aman. Om, matur sangat ya. Oke. Mudah-mudahan banyak yang Ya, terima gabung. kasih. Iya. Ayo gabung. ke Jangan takut Goes untuk bersepeda Kuliner. karena bersepeda itu menyenangkan. Asik. Bukan apa sepedamu, tapi kapan kamu mulai mengayuhnya. Closing statement keren. Matur nuwun. Terima kasih.